Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhanillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan li mu'allifi hadzal kitab alama syaikhul mismul hadrami wa bi niyatil futuh wal munuh wa rasuh wa salahil jasadi wa ruh bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah. Sekali lagi kita niatkan buat anak cucu keturunan kita, semoga Allah jadikan anak cucu keturunan yang soleh solehah ya Allah, biar pada selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, mulia dunia akhirat, dijauhkan daripada bala musibah fitnah, dirobah, dibalik menjadi kebaikan-kebaikan buat mereka. Ala hadhihi niyyah wa bi niyyatil qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syekhul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qaradiyallahu ankum. Sebelumnya, untuk menyempurnakan duduk kita, mari kita niat bersama-sama i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Baik jamaah sekalian, minggu lalu kita sudah bicara tentang derajat atau pembagian niat, bahwa ijma' ulama, kalau dalam fikih ketika ada kalimat ijma' berarti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal empat-empatnya sepakat anna niyata ruknun min arkanis shalah, bahwa namanya niat itu rukun daripada rukun sholat. Sepakat, enggak ada perdebatannya. Yang menjadi perdebatan, apakah niat itu perlu dilafalkan atau tidak. Itu kemarin sudah kita bahas tuh. Bahkan niat itu salah satu daripada rukun qalbi. Jadi dari 17 rukun sholat itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi itu adalah niat. Jadi niat itu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati, ya. Adapun talafuz, Imam Syafi'i mengatakan itu hanya sunnah saja agar di-maintain. Nah, oleh karena itu nanti dalam kitab ini kemarin sudah kita bahas bahwa niat itu ada 3 tingkatan. Kalau niat itu sholatnya sifatnya sholat yang fardu, paling tidak ada 3 kategori sahnya niat, yaitu qasdul fi'li, ta'yin, dan al-fardiyah. Tetapi kalau sholatnya sholat nafilah sunnah
yang zata sababin, yang punya sebab atau juga terikat waktu dan sebagainya seperti duha, tahajud, maka kategori sahnya niat di dalam hati itu ada dua item. Pertama qasdul fi'li dan ta'yin. Tetapi kalau sholat sunnah yang bersifatnya ghairus sabab, enggak ada waktu dan sebagainya yang kita sebut dengan sholat sunnah mutlak, maka cukup ta'yin. Nah itu rukun qalbi. Yang selanjutnya adalah rukun qauli yang harus terucap, enggak boleh enggak, Pak. Jadi kalau ada orang sholat, lu sholat enggak baca dalam hati, enggak masuk kategori qauli itu. Karena definisi sholat itu secara lugatan, as-sholatu lugatan ad-du'a. Sholat secara bahasa itu mengandung unsur doa, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, itu doa. Tetapi secara istilahan aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslimi bi syara'it makhsusatin. Yang namanya salat itu aqwal wa af'al, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu salat tuh. Makanya harus ada aqwal. Enggak bisa salat diam aja. Nah, oleh karena itu kata ulama, mana nih yang kategori yang kedua yang disebut dengan rukun qauli? Pertama adalah takbiratul ihram. Ini detail banget nih ulama nih. Syurutu takbiratil ihrami 16. Bermula syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 6. Artinya menjadi sah takbiratul ihram seseorang manakala paling tidak ada 16 kategori yang akan kita bahas satu-satu ini. Kalau enggak jadi sholat tuh. Berapa banyak orang tergelincir secara hukum fikih menjadi rusak sholatnya karena takbiratul ihramnya kagak benar. Takbiratul ihramnya kagak benar. Jadi ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal, nanti beda lagi, Pak. Takbir intiqal. Kapan-kapan nanti kita ituin takbir intiqal itu takbir yang ini. Karena ya enggak jadi rusak sih, enggak jadi rusak gitu. Andai kata ada orang udah ruku baru Allahu Akbar gitu. Tapi tanya referensi dari mana? Ngikutin guru-guru paling gitu doang. Karena takbiratul ihram ada tempat-tempatnya. Kayak ngangkat tangan nih. Angkat tangan itu ada tempat-tempatnya. Enggak semua dihitung sunnah begitu. Nengok, kapan mulai pergerakan nengok dan sebagainya. Makmum bergerak tuh kapan sebenarnya? Sebenarnya ketika imam sudah baru kita bergerak gitu. Maka tertib sholat itu. Maka jenderal-jenderal yang kafir jadi masuk Islam lantaran lihat pergerakan sholatnya. Cukup istawu wa'tadilu, langsung set rapi. Bergeraknya Allahu Akbar baru bergerak makmum lah gitu. Kita kadang-kadang ngebarengin makmum. Ngebarengin imam. Kadang-kadang duluin imam lagi. Apalagi nanti sholat masbuk. Sholat masbuk itu orang nggak tahu batasan yang disebut rokaat tuh di mana. Nanti ada sesuai dengan penamaan ruku. Ruku itu asal rokaat. Kalau ada makmum dapat rokaat, dapat ruku ame imam berarti dapat 1 rokaat. Tapi kalau kagak nanti dah. Cara ngatur saf dah. Ngatur saf. Kayak bagaimana tuh mulai ngatur safnya? Nggak boleh tuh makmum sendirian di belakang. Harus ada temannya. Orang sholat main tepak-tepok. Emang sholat ada tepak-tepok, Pak? Sholat ditepak gitu, ngangkat jadi imam. Taruh dah. Ngikutin orang dulu, nggak ada dasarnya kali-kali gitu, nggak ada. Kapan nepoknya? Udah takbir apa sebelum takbir? Udah gitu pakai begini-begini lagi sholat. Gue lagi sholat sunnah nih. Itu dari mana sih? Gitu. Nanti ya kapan-kapan ya gitu ini. Ini kita satu-satu dulu. Jadi syarat takbiratul ihram pertama, antaqa halatal qiyami fil fardi. Bahwa takbiratul ihram syarat yang pertama, jatuhnya takbiratul ihram pada ketika berdiri pada fardu. Salah satu syarat sholat itu harus berdiri kan. Tapi berdiri itu, Pak, hanya berlaku dan harus dilakukan pada sholat fardu bagi yang mampu alal qadir. Kalau nggak mampu boleh duduk. Tapi sholat sunnah
sekalipun kita mampu berdiri, boleh tuh kita duduk. Ini buat ilmu doang. Jangan sampai dipakai semuanya, ntar sholat tarawih dipakai semua lagi. Begitu nengok oleh makmum pada duduk ini. Sekedar tahu aja. Maka salah satu sunnah wudhu aja tuh duduk, Pak. Yang suka sering atau pernah berangkat umroh kali ya, lihat dah di Mekah, di Madinah itu duduk, karena memang sunnahnya duduk. Bahkan menariknya kalau wudhu pakai kalimatnya fardun, tapi buat sholat pakai kalimatnya ruknun. Walaupun sama secara penterjemahan, tetapi ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Kalau wudhu itu boleh pindah-pindah. Lagi asik wudhu di rumah, keran mati, pindah ke rumah tetangga, boleh nggak? Boleh, ngelanjutin. Yang penting masih basah. Begitu. Tapi jangan disengaja-sengaja juga gitu. Misalnya gitu. Kayak harus ngadep kiblat sunahnya. Kalau kerannya nggak ngadep kiblat, jangan kerannya dibongkar, orangnya aja digeser dikit lah gitu. Ya, nah itu sudah waktu itu ya. Baik. Jadi pertama syarat takbiratul ihram itu antaqa'a halatal qiyam fil fardi, harus dalam keadaan berdiri pada sholat fardu. Ini berdiri pada sholat fardu bagi yang mampu alal qadir, yang nggak mampu boleh duduk dan sebagainya. Ini kita lagi bicara kondisi normal, sehat dan walafiat. Maka hendaklah takbiratul ihram itu adalah diucapkan pada saat kita dalam keadaan berdiri pada sholat fardu. Apa sih takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan. Makan minum sebelum takbir boleh nggak? Boleh. Ketawa boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Ketawa nggak jadi boleh. Maka disebut takbiratul ihram. Mulai di situ starter sholat tuh. Kalau sudah Allahu Akbar. Nah, diucapkan pertama dalam kondisi kita yang pertama harus dalam keadaan berdiri pada sholat fardu. Wa antakuna bil arabiyah, dan kedua bahwa ada takbir itu dengan bahasa Arab. Dulu ya, tahun berapa sih ya, ada tuh bekas petinju masuk Islam mu'alaf, Muhammad Yusman Roy. Apa Pak? Bukan Mike Tyson, bukan. Dia di kita, Muhammad Yusman Roy. Baru masuk Islam bikin fatwa. Sholat itu nggak apa-apa nggak pakai bahasa Arab, harus pakai, boleh juga pakai bahasa Indonesia katanya. Aneh, orang Indonesia nggak ngerti pakai bahasa Arab, kan Allah membebaskan kita katanya itu. Aduh, kata kayak gini, yang kayak gini jangan masuk Islam dah, mendingan jadi Kristen aja dah, ngeribet-ribetin banget dah, gitu ya. Yeah. Dia jadi harus pakai bahasa, boleh katanya pakai bahasa Indonesia. Lah kacau lagi ntar. Ini makmumnya kalau orang Padang sama makmum Betawi repot deh. Allah nan gadang. Tolong Pak Ada. Kata Betawi Allah gede banget. Yang enak orang Sunda. Allah nageng. Enggak. Harus antakuna bil arabiyah, harus pakai bahasa Arab. Makanya khotib aja Pak, khotib nih sebenarnya ini kalau bicara khutbah Jumat nih. Waduh, ada apa ya istilahnya dulu tuh? Ada apa ya, wajib Jumat gitu. Kalau di masjid-masjid tua ya, kayak di Aziyadah Tanah 80, di Mama Uci Cilongok. Kalau nggak salah di Martapura Guru Sekumpul juga itu khutbah Jumatnya pakai bahasa Arab itu. Khutbah Jumatnya pakai bahasa Arab. Disunahkannya begitu. Kalau di kita di Jakarta masih boleh deh pakai bahasa Indonesia begitu. Tapi kalau di Aziyadah masih tua itu ya. Tahu kan Aziyadah tahun 80 tuh. Buya Jayadi. Aneh dulu ngajinya di situ. Ibtidaiyahnya. Itu sebelum khutbah ada ulasan intisari daripada isi khutbah. Dia pakai bahasa Arab tuh. Karena menurut mereka itu adalah sunnah.
Wah repot ini kita kalau nggak bisa bahasa Arab ya. Tapi dulu waktu khutbah wada yang ada hadir juga bukan orang Arab semua, nggak ada tuh yang coba diterjemahkan ke bahasa lain gitu, Persia, enggak, itu bahasa Arab aja Kanjeng Nabi gitu. Ya ini mah lama dah perdebatannya. Jadi menggunakan bahasa Arab dalam takbiratul ihram nggak boleh Allah Maha Besar, nggak bisa. Wa antakuna bil lafzil jalalah, yakni Allah. Dan ketiga bahwa ada takbir dengan lafaz jalalah, Allah. Ini nanti yang megang kitabnya ini agak sedikit salah ya. Salah itu dalam arti mengurutkannya. Ya, jadi kalau nanti hitungannya nggak selesai. Ini begitu sudah diteliti, oh ternyata dia harusnya dipenggal di sini, dipenggal di sini, dimulai di sini ya. Yang kedua, yang ketiga, ada takbir dengan lafaz jalalah. Wa bil lafzil akbar, dan dengan lafaz akbar yang keempat tuh. Jadi takbiratul ihram harus pakai kalimat Allahu Akbar. Walillahil asmaul husna, Ustaz. Allah punya banyak ya. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul. Terus boleh enggak kita Ar-Rahmanu Akbar? Walillahil asmaul husna. Dulu ada mahasiswa begitu. Boleh enggak tuh Allahnya diganti? Ini di sini harus kalimat takbiratul ihram dengan lafaz jalalah wa akbar. Lafaz Allah dan akbar, enggak boleh pakai yang lain. Allah enggak bisa. Ar-Rahmanu Akbar enggak bisa. Saya Ahmad Bahrul Razak, bukan Abdul Razak ya Pak ya, itu pasaran. Kalau Ahmad Bahrul Razak di Indonesia cuma satu, saya doang. Ahmad Bahrul Razak dipanggil, ada kuping, ada mata, ada hidung. Kuping gitu, nengok nggak saya? Enggak. Hidung nggak nengok. Tapi panggil Ahmad Bahrul Razak, nengok, kuping, mata, hidung ikut. Allah masuk ikut. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaim, Azul Jabbar, Mutakabbir, Khaliqul Bari, Musawwir, Lahul Asmaul Husna. Ikut semuanya ketika Allah ikut Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu. Bisa dipahami nih secara umum gitu. Jadi itu dicoba dilogikakan bahwa mengucapkan takbiratul ihram harus dengan lafzul jalalah Allah dan akbar. Enggak bisa dengan kalimat yang lainnya. Allahu akbar. Wa tartibu bainal lafzaini, dan kelima itu mesti tertib antara dua lafaz, harus urut, nggak bisa akbar Allah atau dibalik-balik dan sebagainya, harus tertib dari dua lafaz itu. Wa alla yamudda hamzatal jalalah, dan keenam, jangan memanjangkan ia musolli akan hamzah lafzul jalalah. Allahnya nggak boleh dipanjangin. Allah batal itu. Nyebut Allahnya batal. Allah nggak boleh dipanjangin. Wa adamu maddi ba'i akbar, dan ketujuh jangan memanjangkan akan ba lafzu akbar. Allahu akbar batal, barnya panjang. Banyak yang begitu tuh, keenakan dijadiin lagamnya, ngebedain lagam jadi rusak. Allahu akbar, Allahu akbar, batal, nggak boleh nih. Wa ada mumad bil ba.
Wa alla yushaddidal ba'a. Kedelapan ya. Jangan mentasdidkan ia musolli akan ba. Allahu akbar. Akbar. Ya. Ya kalau tafkhim biarin dah, orang nyebutnya Allahu Akbar masih boleh deh, tapi kalau mau antum ngaji ngafal mah nggak boleh begitu. Itu kan rohnya mati tuh. Sebelum roh harokatnya fathah. Maka hukum bacanya tafkhim, tebal Allahu Akbar. Bar. Inna a'tainakal kautsar. Nggak boleh sar. Sar boleh nggak buat orang umum? Boleh. Tapi buat orang yang menghafal nggak boleh itu, nggak dapet tafkhimnya, tarkiknya, tipisnya. Qadir, nyupir, gitu tuh. Allahu Akbar, makanya bar, boleh nggak? Masih boleh dah. Di sini masih dibolehin. Cuman kalau antum ngaji pasti diomelin kalau masuk. Ngafal itu udah pasti tahsin, Pak. Tahsin kalau ngafal pasti tahsin. Jadi itu tafkhim. Allahu akbar-nya itu ada hamas sedikit. Allahu akbar. Enggak boleh baknya ditasdidin. Allahu akbar. Enggak boleh. Wa alla yazida wawan. Sakinatan. Dan kesembilan, bahwa jangan menambahkan ia musolli akan waw yang mati. Allahu, jadi panjang tuh, wawnya mati katanya. Allahu, ditambah-tambahin. Au mutaharrikah bainal kalimataini, atau waw yang berbaris antara dua kalimat seperti dua kata Allahu Akbar. Allah wak sering banget tuh orang tuh Allah wak, karena sering dulu main itu kali ya, wak-wakung nasinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu wa akbar, apa gitu, nggak bisa. Jangan ya, nggak boleh di sini. Allahu akbar, Allahu akbar, wak, Allahu akbar, Wa alla yazida wawan qabla jalalah, bahwa jangan menambahkan ia musolli akan waw sebelumnya lafaz Allah seperti dikata wallahu akbar, atau sebelum kalimat Allah ditambahin huruf waw wallahu akbar. Itu wawnya waw atop apa waw qasam. Waw kan ada macam-macam, Pak ya. Ada waw hal, ada waw atop, ada kalau belajar bahasa grammatical Arabic tuh ketemu tuh ada waw qasam, huruf sumpah, wallahi wal asri wal fajri, itu wawnya waw sumpah tuh, demi artinya, demi waktu, demi fajar. Wallahi demi Allah, ada 3 huruf sumpah. Wallahi tallahi billahi, wallahi tallahi billahi. Ente tambahin tuh waw di depannya sebelum kalimat Allah. Wallahu akbar. Nah, bisa. Nggak boleh ditambahin. Pengarang sampai segininya ya telitinya. Boleh jadi memang banyak juga di masyarakat kita kejadian nih. Terutama yang sering aneh dengar itu dipanjangin ame ada wawunya itu. Allahu wak gitu. Allahu akbar, sering gitu. Allahu akbar. Wa alla yaqifa baina kalimatai at-takbir waqatan tawilatan wala qasiratan. 11, jangan diam yang musolli antara 2 kalimat takbir pada
pemberhentian yang panjang dan juga pemberhentian yang pendek. Allahu Akbar. Allah berhenti. Allah Akbar. Nggak boleh, mesti berurutan, mutawaliyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan semua hurufnya harus terbunyi, nggak bisa dipotong-potong. Allah, nggak boleh. Allah Akbar, Allahu Akbar, nggak boleh dijedak berhenti, mau pendek mau panjang. Allahu Akbar. Wa ayyusmi' nafsahu jami' hurufiha, dan bahwa wajib mendengarkan ia musolli akan dirinya pada sekalian hurufnya Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar harus terdengar oleh kita yang ngucapin takbir dari A sampai barnya, jangan sampai enggak. Maka ini disebut adalah rukun qauli. Allahu Akbar harus kedengaran, minimal buat kita, Pak. Allahu Akbar. Allah, enggak semuanya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih jelas. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang nggak kedengeran tuh takbir. Ya mau begini mau begitu. Itu takbir itu rukun qauli, itu harus terucap itu. Allahu Akbar. Ini kita lagi ngaji kitab Safinah ya, dalam perspektif mazhab Syafi'i. Di luar ada aneka ragam, jangan jadi pada berantem. Fikih ini kan untuk mempermudah ya. Jangan sampai cuma masalah fikih jadi pada berantem. Ini di kita ini kadang-kadang cuma masalah, ya Allah gimana ya, masalah yang ngatur tahlil nggak tahlil pada nggak teguran, masalah bismillahnya kenceng nggak kenceng jadi pada berantem. Padahal kan hukum baca bismillah ada 4 ya Pak. Ada wajib, ada makruh, ada sunnah, ada haram, ada haram. Yang wajib kapan? Itu dalam sholat tuh baca Fatihah, wajib baca bismillah, karena bismillah indana menurut kita semua ulama kita itu adalah ayatun min ayatil Fatihah. Teknik bacaannya boleh kenceng boleh pelan. Ada yang dikencengin silahkan, ada yang dipelanin silahkan, tapi tetap baca bismillah. Saya Sudais gimana? Saya Sudais baca bismillah Pak. Pernah dulu zaman aneh 2004, 2005 lah. Anak Hana lagi dalam kandungan. Saya Sudais datang ke Jakarta jadi imam di Istiqlal sama di Al-Azhar sisi Mangaraja tuh yang dekat Blok M. Aneh Uber ke situ, nggak keburu. Kemudian minggu Jumat depannya aneh Uber lagi ke Al-Azhar. Masya Allah jadi rame. Kenapa rame? Saya sudah baca Fatihahnya pakai Bismillah Zahar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kan bisa langsung tuh deh. Tuh langsung geger tuh sholat pada. Tuh pakai baca Bismillah. Di Indonesia umumnya kan baca itu. Itu wajib tuh Bismillah. Ada lagi haram. Kapan tuh baca Bismillah jadi haram? Makan makanan yang di situ zatnya haram. Makan celeng. Nggak boleh itu makan celeng. Bismillah itu haram tuh baca Bismillah. Atau minum khamr. Ini pengen nakal syar'i ceritanya. Nakal syar'i itu. Dia minum khamr dia pakai Bismillah, nggak boleh tuh, haram tuh. Ya haram di situ. Makruh. Kalau makanannya makruh. Misalnya bawang putih tuh yang langsung dia kan bau ya. Ada yang mengatakan itu makruh. Itu baca bismillah jadi makruh katanya karena zat di situ. Yang ketiga sunnah yaitu
Ya kita kayak mau minum baca bismillah, kullu amalin zibalin la yubda bismillah. Yang masalah begini aja orang pada berantem di masyarakat ya. Masalah fikih gitu-gituan. Ya udah sholatlah dengan ilmu yang kita ketahui, insya Allah Allah maha tahu kemampuan kita. Yang penting kita masih terus mau belajar. Yang namanya fikih kan pemahaman Pak, al-fiqhu lughatan al-fahmu, pemahaman akan dalil, baik itu Al-Quran maupun al-hadis gitu. Jangan pada ini gitu, pada ya masih sama-sama Islam gitu ya, main kata-kataan gitu. Udah, yang nggak sepakat juga jangan klaim, udah kan emang udah ikhtilaf dari ulama dulu, dari zaman dulu udah begitu. Selama dia masih syahadatnya sama, Qurannya sama, Nabi sama, semua sama. Hayo ini mah innamal mu'minuna ikhwatun. Udah begitu asik aja. Ini imamnya enggak baca bismillah gimana sih? Masalah pakai celana aja yang atuh gantungnya atuh. Ada istilah sampai istilah RCTI apa RCTI? Rombongan celana tinggi katanya. Ya Allah, sampai ke situ-situnya sih udah ngapa gitu. Ya, udah. Orang sampai pengajian benar-benar dibubarin, ya Allah. Istilah-istilah kayak begituan. Padahal ikutin aja. Aneh dikasih baju koko sama Khalid Basalamah. Ustaz orang itu lagi salafi. Ya nggak harus begitu juga apa. Emang kenapa sih kalau salafi sholatnya bagus itu bagus lah. Hadisnya bagus, jadi kaji bagus gitu. Cuman masalah maulud doang. Maulud juga kadang-kadang jadi bid'ah. Gimana nggak bid'ah? Nutup jalan terus. Udah tahu banyak, bikin di lapangan, jangan di jalanan. Dikit-dikit ngecrek. Buat Nabi malu tuh. Saya umat gua gitu amat ya. Sampai ngecrek ke tukang dagangan. Bilangnya buat Nabi, jahat banget ente. Minta-minta menjual nama Nabi tuh. Aneh marah tuh yang begitu. Lu tega ya. Minta sama orang buat peringatan Maulid pakai nyebut ini buat Nabi. Nabi malu tuh kalau ada gitu. Ya Allah, cuma masalah kayak gituan doang Jadi repot-repot. Masang petasan ada yang koreksi dia marah. Ya sayang juga lo masang petasan sampai 2 juta. Mendingan lo kasih masjid itu belum bayar listrik gitu. Allah setahun sekali dalilnya selalu begitu. Ini Ustaz anti maulid ya, Salat mana yang belum pernah amalin? Ya salam. Yang mana yang nggak tahu banyak kalau gak diamalin. Salawat adik nih. Ya Allah, jadi harus terdengar itu. Allahu Akbar. Ini buat tambahan ilmu kita ya Pak. Sekali lagi, jangan pada ribut masalah gini-ginian aja. Udah lempengin hati ke Gusti Allah. Semalam aneh subuh ngajar, aneh review lagi tentang masalah niat. Ayo kembali kepada niat. Imam Ghazali selalu sebelum belajar atau mengajar mengingatkan para santrinya untuk benar-benar niat belajar apapun itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innamal lempengin set. Ini kan khawatir kadang antar majelis pada main ta'assub guru, main jelek-jelekin, ada mata-mata. Itu Ustaz ngaji ke kita itu mata-mata Pak. Ngaji pakai mata-mata maksudnya gimana Bang? Iya dia orang saudara dia mantau majelis kita banyak kagak sampai segitunya ya. Kalau saya emang lihat sendiri tuh. Nih guru saya tuh keren kan sama SBY salaman. Yang atuh nggak mau kalah, mana hebatan guru gua tuh pakai di print out itu fotonya, ngomong tuh guru gua pelukan sama SBY begitu. Astagfirullahaladzim, segitunya tuh. Oh ya Allah, kok jadi pada begini pada majelis ini. Bener kata Tanbih Mukhtarin, serem itu kitab kalau kapan-kapan kita baca serem juga. Yang tertipu dengan ilmunya, yang tertipu dengan ibadahnya, yang tertipu dengan macam-macamnya. Serem banget, Masya Allah. Lempengin ke Gusti Allah set, insya Allah. Wa dukhulul waqti fil muwaqqati, masuk waktu pada sembahyang yang ditentukan.
Jadi harus pada saat takbir itu, ya, pada saat takbir. Ini masalah ini yang menarik nih nantinya. Jumat di Jumat. Ya terutama yang azan 1 gitu, misalnya azan 1. Azan 1. Antum mau di dalam nih. Waktu kita enggak cukup itu. Itu antum sholat. Padahal imam sudah naik dan sudah berbicara di mimbar. Antum sholat. Itu sholat hanya berlaku bagi orang yang datang belakangan, Pak. Kalau udah di depan, udah ada dari tadi, nggak boleh. Sholat qobliyah bukan di situ tempatnya. Jadi jangan salah paham tuh di situ. Benar ada hadisnya. Ketika itu bagi orang yang baru datang segera sholat, percepat. Tapi kalau udah jogok dari tadi, nah repotnya kalau yang azan 1 bagaimana tuh? Itu nanti itu ulama di situ menarik di situ. Menarik di situ. Masalah sujud sahwi aja banyak orang keliru tuh. Di sholat Idul Fitri Idul Adha, imamnya pertama nggak pakai takbir yang 7 atau itu, pakai ditanbih subhanallah. Padahal udah baca bismillah, pakai subhanallah dia takbir lagi. Ini batal nih. Ini kartik kagak sini imam nih. Yang lucu pakai sujud sahwi lagi. Ada nggak yang pakai sujud sahwi itu? Ini orang kagak paham. Padahal MAG nih, nggak paham asbabus sujud sahwi mana? Mana kategori sunnah abad, mana kategori sunnah hayat. Takbir itu masuk nggak sunnah abad? Nah, nanti ini di sini ada yang kita akan bahas. Jadi harus masuk waktu tuh, nggak boleh nggak masuk waktu. Jatuhnya takbir pada ketika menghadap kiblat. Ini sholat yang kondisi susah. Kalau memang bisa pada saat menghadap kiblat, oke, takbir. Bergeser itu kapal, bergeser itu silahkan. Tetapi memang kalau kondisi nggak memungkinkan, fawalli wajhaka satral masjid. Haitsu ma kuntum fawalli wajhaka. Menghadap kemana aja di situ ada, selesai. Tapi usahakan dulu harus menghadap kiblat. Bahwa jangan merusak ia musolli dengan lain huruf daripada segala huruf takbir. Jangan itu ditambah-tambahin tuh takbir macam-macam, ada waw lah, ada alifnya lah, ada macam-macamnya. Udah, yang ada Allahu Akbar. Yang terakhir, wa takhiru takbiratul makmum an takbiratul imam. Takbirnya makmum setelah takbirnya imam. Imam begitu Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Ya, jangan pakainya dulu-duluin gitu. Ya, mudah-mudahan sederhana ini kita baru belajar dari kitab Salim Sumair bisa jadi tambahan wawasan dalam ibadah. Tetapi andai kata ada hal yang berbeda, itulah fikih. Terjadi dialektika yang menarik di situ. Yang penting kita tasamuh, saling toleransi. Jangan pada jadi nggak teguran, cuman masalah takbiratul ihram doang. Tarawih 11, 23. Jadi nggak pada teguran gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان